Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagus. Alhamdulillah semangatnya sudah nampak. Berarti semangat untuk belajar. Sudah sarapan tadi pagi? Alhamdulillah. Sarapannya apa? Nasi, ayam. Apanya? Sayuran sama nasi boleh. Apa lagi? Pakai telur boleh, lauk pauk ikan boleh, daging apa lagi? Apa yang ada di rumah? Bagus. Berarti kalau sudah sarapan, perutnya sudah kenyang. Kalau tidak sarapan, nggak kenyang, bisa sakit perut. Nyaman nggak belajar? Ya. Kenapa? Karena perutnya keroncongan. Masih ingat apa itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih. Coba yang pertama. Apa tujuannya? Biar cepat bangun. Bagus. Kalau tidurnya cepat, maka cepat bangun. Yang kedua, beribadah. Apa contohnya beribadahnya? Sholat. Tadi pagi mengaji. Tadi pagi ada sholat subuh. Bagus. Karena sholat itu kewajiban bagi umat Islam. Yang ketiga apa? Berolahraga. Olahraga boleh di rumah dan boleh di sekolah. Waktu yang baik untuk olahraga kapan? Pagi. Dan siang. Sore atau siang? Bagus. Kalau siang cuaca panas, kira-kira bisa nggak kita tenang olahraga? Karena cuaca panas bisa nanti sakit kepala, bisa demam. Setelah olahraga yang keempat, makan makan bergizi sudah disebut tadi. Apa yang pertama perlu kita makan? Nasi putih. Biasanya apa isi piringmu kalau hari Rabu kita makan bersama? Nasi putih, kawannya sayur. Telur boleh, daging boleh, ayam boleh. Apa pelengkapnya satu lagi? Buah. Bagus. Buahnya apa? Harus beli kan kita? Tidak. Ada buah apa saja? Pisang yang ada di sekitar rumah kita. Pepaya, botik katanya. Pepaya boleh. Yang penting saya sudah makan nasi supaya perutnya nyaman. Yang kelima, gemar belajar. Belajarmu di mana saja? Di sekolah. Di rumah. Apalagi satu lagi selain di rumah? MDA. Bagus. Yang keenam, bermasyarakat yang dibilang si Raja tadi. Ikut kegiatan di lingkungan tempat tinggal. Ada acara suka, bergabung di sana. Ada acara duka, ikut berbela-sungkawa, pergi takziah, pergi menengok orang sakit, ikut kita berpartisipasi di dalam masyarakat. Yang ketujuh, tidur cepat. Apa tujuannya tadi tidur cepat? Cepat bangun. Nah, bagus. Nah, ibu sudah tahu, sudah ingat kebiasaan kita, itulah yang harus dilakukan sehari-hari. Bagus. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran,
Coba perhatikan temannya. Hadir semua. Alhamdulillah sudah lebih rajin lagi pergi sekolah. Supaya apa? Supaya menambah ilmu, mendapat ilmu setiap hari. Semoga ke depan juga tetap semangat, dijaga kesehatan supaya bisa hadir ke sekolah. Bagus anak-anak ibu, kita akan lanjut lagi untuk menyanyikan salah satu lagu wajib sebagai bentuk cinta kepada tanah air. Tanah air kita Indonesia. Oke, nanti kita bernyanyi bersama-sama. Nanti Putri tolong maju bantu ke depannya untuk memimpinnya. Dah maju aja. Terima kasih sudah menyanyikan lagu wajib kita, lagu kebangsaan kita sebagai wujud cinta tanah air. Bagus. Oke. Masih ingat materi kita yang kemarin tentang coding? Apa itu coding? Ulangi Amin. Nah, sama-sama. Coding adalah
panas. Apalagi yang pertama dilakukan? Masukkan bawang, bisa tumis bumbunya. Kemudian setelah harum, masukkan nasi, diaduk, tambah kecap, tambah saus atau roiko, diaduk sampai masak. Setelah masak, matikan kompor, dimakan langsung dari kuali. Diambil wadah atau piring atau mangkok, dipindahkan, baru bisa kita nikmati. Nah, materi kita hari ini berkaitan dengan itu, langkah-langkah yang disusun untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan. Nah, materinya ini, coba tengok ke depan. Masih tentang berpikir komputasional. Ada berapa kemarin prinsipnya? 4. Yang ke-1, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, hari ini kita akan menjadi robot cerdas, yaitu materi algoritma coding dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Itu materi kita dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Anak-anak ibu dapat menganalisis masalah yang ditemukan di sekolah atau di rumah atau di lingkungan kita. Apa masalahnya kira-kira? Pernah dapat masalah? Pernah. Ada masalah di keluarga, ada masalah di sekolah, atau ada masalah di lingkungan sekitar kita atau tempat tinggal kita. Yang kedua, setelah mampu menganalisis masalah, kita mampu menyelesaikan masalah secara sistematis atau berdasarkan langkah-langkah berurutan atau tersusun sesuai dengan yang sebenarnya. Oke. Nah, adapun kegiatan kita nanti, yang pertama kita bertanya jawab, yang kedua nanti kita akan melakukan diskusi di dalam kelompok, baru kemudian yang ketiga ada role playing, praktik menjadi robot. Nanti ada robot Jamie yang akan beraksi di depan. Ya. Nah, yang terakhir baru mengerjakan soal evaluasi belajar hari ini. Bagaimana nanti kemampuan kita? Apakah sudah dapat memahami materi? Sudah paham dengan materi? Ya, bisa kita lanjut? Bisa. Kelas 5. Kami menghormati guru, menghargai teman. Itu baru. Kelas 5 hebat namanya. Kalau belum bisa menghormati guru dan menghargai teman, belum termasuk kelas 5 yang hebat. Oke, anak-anak ibu. Pernah kamu mengalami pulang sekolah sepatu basah? Atau adik misalnya sepatunya basah, sementara besok mau dipakai sekolah. Bagaimana caranya supaya kita bisa jemurnya?
memikirkannya? Kita. Siapa yang mengerjakannya? Kita. Dengan adanya perintah dari pikiran kita, maka kita bekerja menjemurnya. Maka disebutlah otak kita ini juga adalah komputer yang hebat. Kalau komputer bisa nggak dia menjemur sepatu? Tidak. Kita dulu yang memberi perintah, baru dia bisa bekerja. Makanya dia tempat kita belajar atau alat yang bisa membantu kita belajar dan membantu manusia dengan kebutuhannya masing-masing. Jika sepatu sudah dijemur misalnya, sepatu adik itu sudah dijemur, kita biarkan saja di situ? Tidak. Kalau sudah kering kemana lagi kita buat? Diangkat lagi, masukkan ke dalam rumah. Itu susunannya. Kalau hanya menjemur, tidak kita angkat, nanti malam datang hujan, kering atau basah? Tetap basah kembali. Selesai tidak masalahnya? Tidak. Atau misalnya kita mau pakai seragam sekolah, mana yang pertama dulu kita pakai biasanya? Baju. Kalau kira-kira sepatu duluan baru kaos kaki, bagaimana? Selesai tidak masalah kita? Tidak. Tidak selesai. Makanya kita harus melakukan suatu pekerjaan itu dengan susunan yang terarah, terstruktur, sehingga masalah kita dapat diselesaikan. Jadi yang disebut dengan algoritma itu adalah langkah-langkah yang dirancang secara terstruktur atau yang disusun secara jelas, logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini dia. Yang dimaksud dengan algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mencapai suatu tujuan. Bukan hanya belajar di sini saja kita bisa menyusun langkahnya, tetapi ketika berada di rumah, berada di sekolah, berada di lingkungan masyarakat, kita bisa mencari apa ini masalahnya. Sudah ditemukan masalahnya, apa rencanaku supaya masalah itu bisa selesai. Susunlah langkah-langkah itu. Nah, menyusun langkah-langkah itu, menyelesaikan masalah itu dengan langkah-langkah yang disusun, itulah yang disebut dengan algoritma coding dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Berarti sudah paham tentang algoritma? Sudah? Oke, apa tadi algoritma? Coba dibaca sama-sama. Urutan langkah-langkah yang jelas, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan
Si Robert Jenny mempunyai dua masalah. Yang pertama, ia harus menyelesaikan tumpahan air di lantai. Yang kedua, ia harus menjemur kain lap yang basah. Nah, bagaimana kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan Jenny agar supaya dua macam pekerjaan itu dapat Robert Jenny selesaikan? Siapa yang menyusun langkahnya? Kalian setiap kelompok. Di dalam kertas yang pertama, ada denahnya yang akan jadi patokan apa yang akan dia lakukan. Kertas kedua, disinilah dikasih perintahnya sama Robert Jenny. Kalian yang kasih. Nah, baru nanti ditulis 1 sampai 5, kalau kurang boleh ditambah. Apa yang ditulis? Langkah-langkah yang harus dilakukan Robert Jenny supaya ia bisa menyelesaikan dua masalah dia tadi. Ya? Paham? Ya. Bekerja sama di dalam kelompok. 3 orang masing-masing punya tugas. 1 orang menulis, 2 orang menunjukkan, menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Robert Jenny. Di mana posisi Robert Jenny? Di kartu yang berwarna hijau. Kemudian dia ada ember. Ember itu untuk apa sama si Robert Jenny kira-kira? Yang mana ruangnya akan ditempuhnya supaya kedua pekerjaan selesai. Kemudian di kartu oranye ada kain lap yang basah. Kemudian di kartu ungu ada lantai yang basah. Kemudian ada cahaya matahari di sana. Bagaimana supaya dia bisa mencapai dan menyelesaikan tugas-tugasnya? Maka susunlah langkah-langkahnya pada lembar kerja kelompok kalian. Paham? Paham. Nanti kalau ada yang ragu, tanya ibu lagi. Dibuat nama kelompok dan jumlah kelompok. Dibuat nama-namanya dan orang-orangnya. Nama kelompoknya kelompok 1. Orangnya siapa? Nah, ditulis di situ. Paham? Paham. Gunakan petunjuknya maju atau belok kiri atau belok kanan. Itu petunjuk untuk Robert Jenny. Paham? Paham. Apa petunjuknya tadi? Maju atau belok kiri atau belok kanan. Bisa mulai bekerja? Bisa. Sama-sama bekerja. Ini denahnya ya. Sama-sama sini ya terus. Ini denahnya. Ini tempatnya bekerja. Iya. Ini tempat bekerja. Oh ya, denahnya. Ini juga tempat bekerja. Denahnya ada di sana. Kelompok berapa tadi? Jangan lupa ya nak. 2 lagi kurangnya. Nah, tulisannya bisa dibaca rapi dan jelas. Ditulis di langkah-langkah di sini ya. Sebentar ya. Iya, dari sini ke sini belok apa ini? Terus sudah belok kanan ngapain dia? Iya, terus? Iya. Kemana itu lagi? Kenapa? Ya.
Berapa ini? Ah, ya udah, sini berarti dia kalau ke sini apa namanya? Belok atau maju? Ah, ya udah. Geser keras kematian Mbak. Sama-sama ditengok. Kalau kemari dia maju atau belok? Tengok arahnya. Sama-sama kerjanya ya. Ada yang ragu? Nampakkan bekerja samanya, jangan hanya duduk. Yang mana lagi? Sudah di sini posisi dia mengapain dia lagi kemarin? Ini kan sini lagi dia. Ya, kalau ragu udah ada lagi apa?
Tuti lanjut. Ada waktu 3 menit lagi. Baca dulu kalau sudah selesai. Masih ada waktu 3 menit lagi. Baca lagi. Kalau sudah selesai, udah selesai? Udah? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? 3? 4? 5? Ya. Setelah itu ada pertanyaan di bawahnya. Ada 2. Jawab dulu pertanyaan itu. Kalau memang sudah terlaksana keduanya tugas robot Jamie, silakan dicek atau dicentang sama. Sudah selesai? Sudah. Nah, setelah selesai menyusunnya, maka kita akan role playing ke depan. Uji coba bekerjanya si robot Jamie. Siap jadi robot Jamie? Siap. Nah, nanti karena 3 orang per kelompok, 1 orang memegang kertas hasil kerjanya, 1 orang kasih aba-aba atau perintah untuk robot Jamie-nya, 1 orang menjadi robot Jamie. Bisa? Bisa. Siap untuk kita mulai? Siap. Udah nampak? Ya. Berani tampil ke depan? Oke. Karena tadi minta dengan papan undian, kita coba dengan papan undian. Nanti dengar Ibu, siapa yang muncul namanya pertama tulisan di yang putih, misalnya ini contohkan ya. Nah, yang keluar tulisannya. Nah, selamat kelompok 4. Kan ada tulisannya kan? Nah, yang itunya panduannya, yang muncul tulisannya itu. Paham? Nah, itu percobaan. Siap untuk kita mulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
langkah ke depan. Maju satu langkah ke depan robot. Terus. Apa lagi? Belok kanan. Nah, belok kanan. Kain. Ambil kawan DKI bagaimana posisinya nak? Ah, bagus. Terus Maju satu langkah. maju lagi satu langkah. Belok kanan. Belok kanan. Maju. 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 Menempel lantai basah. Ah, mengempel robotnya. Bagus. Siap itu. Belok kiri. Belok kiri lagi. Terus Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Bagus. Belok kiri. Belok kiri. Maju 1 langkah. Maju satu langkah. Belok kain yang basah. Bagus. Bagaimana kelompok lain? Tepuk tangan. Sudah sepakat? Sudah ada komentar? Tidak. Sudah bisa lanjut ke kelompok 2. Yang tegas, yang jelas ya. Nah, kasih bu kertasnya. Buat sebentar nak, sebentar. Ya. Yang jelas suaranya biar robotnya jelas mendengarnya. Bagus. Bagus. Ambil kain lap. Bagus. Terus belok kiri. Bagus. Bagus. Langsung jemur deh. Tengok posisinya dulu. Dari belok kiri langsung jemur. Ah, ya. Terus. Bagaimana kelompok lain? Sudah benar? Sudah. Tepuk tangan lagi. Nah, sama ibu kertasnya. Ya. Kelompok berapa lagi? Kertasnya tadi. Sudah ya. Habis. Dah, perhatikan temannya. Toras. Belok
Sudah? Sepakat? Nah, terima kasih. Terakhir, maju kelompok 4. Sudah betul? Dah, perhatikan lagi. Fokus ke depan. Nah, kita kembali ke robot Jamie. Amin. Ketika robot tadi dapat 2 masalah, anak-anak ibu sudah mampu memberikan perintah kepada robot supaya ia dapat menyelesaikan masalahnya. Sudah tahu masalahnya. Yang kedua, anak-anak ibu sudah menyusun langkah-langkah tersebut secara jelas sehingga tujuan yang dituju si robot Jamie tadi sudah tercapai. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kelas 5, kasih kelas 5. Oke, terima kasih anak-anak ibu sudah mampu menyelesaikan tugas kelompoknya. Nah, anak-anak ibu, yang cara seperti itulah yang disebut dengan algoritma tadi. Sehingga yang disusun itu membuat si robot terarah. Nggak salah langkah dia. Nggak mungkin dia pertama dia langsung dulu dari sini maju 1 langkah ambil ember, maju belok kanan ambil kain lap, maju dia 4 langkah langsung menjemur. Kenapa? Karena kerjaan yang dekat dia tinggalkan. Selesaikan dulu pekerjaannya. Karena yang pertama tugas dia tadi apa? Apa yang pertama tugas dia tadi? Mengepel kain ke lantai yang basah. Yang kedua baru harus menjemur kain lap. Nah, dari selesai mengepel dulu baru dia jemur kain lapnya, ya. Kalau contoh lain, coba kasih ibu langkah-langkahnya ketika yang paling mudah biasanya minum. Apa langkah yang pertama? Ini ada aqua yang mau diminum atau ceret. Apa yang pertama? Gelas. Kemudian tuangkan atau isi gelasnya atau tuangkan airnya. Baru bisa nampaknya mudah. Oh, mau minum, ambil aja gelasnya. Bisa langsung sekali kerja kita minum. Tidak, ada susunannya supaya tujuan kita untuk minum tadi dapat tercapai. Masalah haus kita selesai. Jadi begitulah nanti kalau di rumah atau di sekolah ini atau di lingkungan masyarakat. Kalau anak ibu punya masalah, cari dulu penyebab masalahnya apa.
Baru kemudian udah tahu kita masalah itu apa, baru kita susun langkah-langkahnya secara jelas, logis, dan berurutan. Berurutan itu disebut sistematis. Sehingga masalah kita selesai atau tujuan kita dapat kita capai. Kalau misalnya pulang sekolah mau masuk rumah, ada orang
dengan materinya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, untuk rangkaian selanjutnya mengerjakan soal. Soalnya ada 4 soal evaluasi. Soalnya tidak usah ditulis, langsung jawab di buku tugasnya. Terlihat soalnya? Terlihat. Soal yang ini tidak usah ditulis, langsung jawab masing-masing. Setiap orang mengerjakan karena ini per orang nilainya. Soal nomor 1 Ibu kasih apa-apa? Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan algoritma dalam konteks coding dan AI? Ibu kasih waktu 1 menit 60 detik. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Berarti jawabannya algoritma adalah sambung. Udah selesai? Lanjut soal nomor 2 Ibu bacakan. Masalah Nina, ia ingin menyeberang jalan raya yang ramai. Dia mau menyeberang. Tuliskan 3 langkah yang harus dilakukan Nina agar aman menyeberang.
Paham anak ibu? Paham. Demikian saja pembelajaran kita hari ini, Bu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dengan tertib tanpa